Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam upaya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal melalui majelis ilmu membaca tafsir Al-Quran Al-Karim dengan panduan kitab merujuk ke kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibn Katsir. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa memahami tafsir Al-Quran, kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan hidayah, petunjuk kebahagiaan untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Dalam kajian kita membaca tafsir suratul Ikhlas, membaca tafsir surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang terdiri dari 4 ayat. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya Qul katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa, yang maha satu. Allahus samad, Allah yang dibutuhkan oleh semua makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini diberikan nama, dikenal dengan surah Al-Ikhlas dan juga ada nama-nama lainnya disebutkan oleh para ulama kita. Ya, banyak nama surah ini, diantara namanya adalah Al-Ikhlas ini. Ada juga namanya dikenal dengan surah Al-Asas, pondasi. Ya, ada juga nama yang lain seperti surah At-Tauhid, surah At-Tauhid, dan juga yang lain dari nama-nama yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antara maknanya tadi adalah Al-Ikhlas. Ikhlas artinya pemurnian, sesuatu yang murni, yang ikhlas, yang murni. Apa hubungannya ikhlas dengan surah ini? Kata ulama, ya hubungannya karena ayat atau surah ini murni menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dunia dalam ayat ini,
tidak ada urusan-urusan lainnya, tidak ada hukum, namun dia murni secara ikhlas, secara murni, tidak ada campur aduk penjelasan di dalamnya, melainkan hanya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan kepada Allah Azza wa Jal dan sifat esa tauhid bagi Allah Azza wa Jal. Maka dari sini nama yang masyhur dari surah ini adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, ya, kata beliau, sababu nuzuliha wa fadluha, sebab turunnya surah ini dan keutamaannya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, rawal Imamu Ahmadu an Ubay ibn Ka'bin annal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad insib lana rabbak. Orang-orang musyrik, ya, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tolong jelaskan, tolong sebutkan nasab Tuhanmu kepada kami. Tolong sebutkan nasabnya, ya. Insib lana rabbak, sebutkan nasabnya, dari mana dia, ya, keturunan mana dan seterusnya. Fa anzalallahu taala, maka turunlah ayat surah ini, qul, katakan wahai Muhammad, Tuhanku adalah, ya, dia adalah zat yang dikenal dengan nama Allah yang ahadun, yang maha esa. Allahus samad, yang dibutuhkan oleh semua makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada makhluk, ya, zat lainnya yang sepadan, yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab turunnya surah ini. Jadi orang-orang musyrikun, ya, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair, anak Allah, ya, ada nasabnya, ada keturunan. Dan orang-orang Nasara mengatakan nahnu na'budul Masih, menyembah Al-Masih, ibnullah, anak Tuhan. Wa qalatil majus, orang-orang Majusi mengatakan nahnu na'budu syamsa, kami menyembah matahari, wal qamar, dan bulan. Wa qalatil musyrikun, orang-orang musyrik mengatakan nahnu na'budul awthan, kami menyembah patung-patung. Maka turunlah surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zat yang diibadahi oleh Muhammad dan para pengikutnya, ya, dia bukan anak siapa-siapa, tidak beranak dan tidak diperanakan, justru dialah yang dibutuhkan oleh semua makhluknya di muka bumi ini. Langit dan bumi membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Allah kepada, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan tantangan orang-orang musyrikun di kala itu untuk memperjelas siapa Rabbmu wahai Muhammad. Ya, mungkin ini datang di dalam benak pikiran sebagian orang Islam. Mana zat, mana Rabb yang kita sembah itu? Mana sifatnya? Mana rinciannya? Seperti apa zat tersebut? Maka orang-orang musyrik datang, Tuhan kami begini, Tuhan kami begitu, dan semisalnya. Maka jawabannya inilah surah yang menjelaskan dasar iman kita tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah selama ini, yang kita ibadahi, yang kita minta kepadanya. Dialah zat yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Jal yang kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebab nuzul. Di antara sebab turunnya surah ini adalah pertanyaan, permintaan, tantangan orang-orang musyrikun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan,
wa zada Ibn Jarir wa Tirmidzi qala as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad li'annahu laysa syai'un yulad illa sayamut. Ya, as-samad itu artinya yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa? Kata beliau, li'annahu laysa syai'un yulad illa sayamut. Karena tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang dia dilahirkan kecuali dia akan mati. Wa laysa syai'un yamut illa saywarith, dan tidak ada sesuatu yang akan mati kecuali dia akan mewariskan, akan ada harta warisannya. Wa inna Allah azza wa jalla la yamut wa la yuwarith, sedangkan Allah azza wa jalla tidak mati dan tidak mewariskan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ya, walam yakun lahu syabihun wal a'dal wa laysa kamitslihi syai'. Ditambah keterangan oleh Imam Tirmidzi dalam tafsir, beliau mengatakan bahwa sedangkan arti dari lam yalid lam walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sepadan dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah azza wa jalla. Ini sebab turun daripada surah ini dalam keterangan ulama kita. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan surah ini. Lihat keutamaannya sangat besar. Kata beliau, Rawal Bukhari an Samurah binti Abdurrahman an Amirah binti Abdurrahman wa kanat fi hijri Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amirah binti Abdurrahman ini ya hidup di dalam pengawasan atau bersama Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibina, dididik oleh Aisyah. Bahwa dari Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyah. Nabi mengutus seorang pemimpin pasukan ya dalam sebuah pasukan tempur yang dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu li ashabi fi salatihim, dan dia di dalam salat, dalam perjalanan dia berperang itu ya, maka setiap waktu salat dia selalu membaca surah ya, sebuah surat setelah Al-Fatihah, surat tertentu, lalu selalu ditutup dengan surah Al-Ikhlas ini. Ya, demikian dia di dalam membaca dalam salat dia bersama teman-teman dalam perjalanan safar ketika berperang itu. Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Al-Fatihah, surah yang lain, lalu surah Al-Ikhlas. Selalu demikian. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka kembali ke kota Madinah, maka para sahabat ini menyampaikan itu kepada Rasulullah perihal tata cara dia menjadi imam, bahwa dia ini kalau jadi imam selalu demikian, agak aneh dalam pandangan para sahabat. Salat membaca Al-Fatihah ya, misal dia baca surah Ad-Duha lalu Al-Ikhlas. Pada rakaat berikutnya demikian, Al-Fatihah misal surah Al-Lahab, Al-Ikhlas. Selalu ada Al-Ikhlasnya pada penghujung rakaat itu. Setiap dia membaca jahar di dalam salat. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala saluhu, maka Nabi mengatakan kepada mereka, kalau demikian tolong ditanyakan kepada si imam tadi, pemimpin itu, li ay syai'in yasna'u dzalika, apa sebab dia kalau salat selalu membaca Al-Ikhlas dalam penutupan, dalam berdiri setiap rakaat itu. Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya. Maka apa jawaban si panglima ini? Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ya, aku suka membaca surah Al-Ikhlas sebagai penutup dalam setiap rakaatku itu karena dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatur rahman. Wa ana uhibbu an aqra biha, dan aku suka, senang sekali membaca sifat Allah Azza wa Jalla ini, kata sahabat ini.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu, tolong sampaikan kepada dia, kabarkan kepada si pemimpin itu, annallaha ta'ala yuhibbu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia karena dia mencintai surah ini. Ternyata ini sebabnya dia selalu membaca dan menutup setiap rakaat yang dibaca secara jahar itu dengan membaca suratul Ikhlas. Alasannya karena ini adalah surah ini mengandung menjelaskan sifat tauhid bagi Allah, sifatur Rahman, maka dia pun suka membaca akan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka apa keutamaan orang ini? Nabi mengatakan, kabarkan dia, Allah mencintai orang ini. Masya Allah, ini keutamaan membaca surah Al-Ikhlas di dalam solat bagi orang yang mencintainya. Apa keutamaannya? Allah mencintai orang ini. Jadi jamaah, Bapak Ibu sekalian, tolong jika membaca surah Al-Ikhlas ini benar-benar karena cinta. Sekira sering kita membaca, cuman alasannya mungkin kita nggak tahu. Apakah karena cinta atau karena memang ini surah yang pendek? Betul? Sering kita baca, dikit-dikit ingatnya Al-Ikhlas. Kalau sholat pasti umumnya baca Al-Ikhlas. Namun kenapa dibaca? Ingat, kalau bacaannya, kalau membacanya benar-benar karena cinta kepada surah ini, karena mengandung sifatur Rahman, maka ketahuilah Allah mencintai si pembaca itu. Allah mencintainya. Maka harus tertanam dalam diri kita, kalau membaca di dalam sholat suratul Ikhlas ini, ya harus dasarnya cinta, benar-benar karena mencintainya, karena dia sifatur Rahman, sifat tauhid bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi mereka dulu, karena rata-rata mu'allaf yang suka menyembah banyak patung, patung A, patung B, maka ketika bertemu dengan hidayah semacam ini, mengenal sifat Allah yang Maha Esa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Besar, yang Maha Kaya, yang Maha tidak ada yang sepadan dengan Allah Azza wa Jalla, ini spesial bagi mereka, ini beda. Maka kecintaan itu muncul. Sekarang bagaimana PR kita, bagaimana menghadirkan kecintaan kita kepada surah ini agar Allah mencintai kita. Ini ya, semoga setiap pembaca, jamaah sekalian, itu dasar motivasi membacanya adalah cinta, bukan karena surah yang paling pendek atau surah yang paling sering dibaca, maka kita baca. Atau bukan karena surah yang kita hafal, yang lain gak hafal, hanya ini hafalannya lalu dibaca. Berarti kalau demikian tidak dapat keutamaan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berusaha bagaimana agar kita bisa mencintai surah ini, ya, mencintai Allah lewat surah ini karena ada sifat dan nama Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, kata beliau, hadisun akhar rawal Bukhari fi kitabis shalah an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab salatnya dari Anas bin Malik berkata, kana rajulun minal ansar, ada salah seorang di kalangan Ansar, ya ummuhum fi masjid Quba, ya, sahabat Ansar ini menjadi imam di Masjid Quba di Madinah sana. Fakana kullama ftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra' bihi, ya, setiap dia memulai salat, maka dia mulai dengan surah, ya, Al-Fatihah, kemudian setelah itu dia baca Al-Ikhlas, ya, hatta yafrugha minha, sampai selesai. Tsumma kana yaqra' suratan ukhra maha, setelah Al-Ikhlas dia membaca surah yang lainnya, ya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rakaah, begitulah yang dilakukan pada setiap rakaatnya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surah yang lainnya. Rakaat berikutnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surah yang lainnya. Begitu terus dia ulang di dalam setiap sholatnya. Dia jadi imam di kampung, di Masjid Quba itu. Fakullama fakallamu ashabuhu, maka para sahabat, para makmumnya pun ya mengkritik dia. Kenapa? Ya, Anda kalau sholat demikian,
innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara anha tujzi'uka hatta taqra bil ukhra. Mereka mengatakan, ada apa? Kenapa Anda setiap sholat itu selalu memulai dengan setelah Al-Fatihah maka Anda membaca Al-Ikhlas, setelah itu Anda tambah lagi surah yang lainnya, tidak mencukupkan dengan Al-Ikhlas saja. Faqala ma ana bitarikiha, aku tidak akan meninggalkan cara ini, kata dia. Aku tidak akan meninggalkan ini, akan terus dibaca demikian. Dia sebagai imam. Wa kanu yarawna anhu min afdalihim, dan mereka para makmum ini ya memandang dialah yang paling afdal di kalangan mereka. Enggak ada orang yang paling bagus bacaannya, yang paling merdu suaranya, yang paling banyak hafalannya kecuali dia ini. Namun cara dia ya begitu. Ya, aneh dalam pandangan sahabat yang lainnya. Wa karihu an ya'ummahum ghairah. Ya, dan mereka juga enggak mau diimami oleh ya an ya'ummahum ghairuhu. Mereka enggak mau diimami oleh orang lain. Harus dia jadi imam. Tapi caranya ya begitu. Kata dia apa? Aku enggak akan tinggalkan. Ya. Kata dia, ya kalau kalian mau saya jadi imam ya harus ikut saya. Itu cara saya. Kalau enggak mau, ya sudah saya enggak mau imam. Silakan pilih yang lain jadi imam. Ini kata sahabat ini. Ya. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar. Ketika suatu hari Nabi berziarah ke Masjid Quba, maka orang-orang Quba pun mengabarkan tentang berita itu, tentang kejadian, tentang kondisi si imam itu. Mereka keluhkan, ya Rasulullah, imam kami begini dan begitu. Faqala ya fulan, maka Nabi bertanya kepada dia, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuka? Apa yang menghalangi kamu untuk melakukan seperti yang mereka inginkan? Ya, kenapa enggak mengubah caramu? Selalu demikian cara engkau jadi imam. Wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah? Apa yang membuat membaca surah ini pada setiap rakaat dengan cara seperti itu? Qala inni uhibbuha, ya Rasulullah, aku mencintainya. Qala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Apa kata Nabi? Ketahuilah fulan, ternyata kalau engkau memang cinta kepada surah ini, engkau masuk surga karena engkau mencintainya. Luar biasa. Ya, hadis pertama tadi apa? Dia membaca sebagai penutup bacaan dalam rakaat. Kalau yang ini pembuka setelah Al-Fatihah. Namun keutamaan yang pertama mendapatkan kecintaan dari Allah. Yang kedua, dia bisa masuk surga karena kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas ini. Masya Allah. Imam dan rutin membaca demikian, dan dia dasar membacanya karena cinta kepada surah ini, maka Nabi mengatakan kecintaanmu kepadanya membuat engkau masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, jadi boleh bagi kita juga untuk jika membaca maka dengan cara sahabat ini. Ini namanya sunnah Nabi juga. Sunnah apa namanya? Sunnah takririyah. Ini juga hadis namanya. Hadis, karena hadis itu kan ada beberapa jenis, ya kan? Hadis itu qaul, perkataan Nabi. Nabi berkata ini dan itu. Yang kedua, hadis itu kan fi'il, perbuatan Nabi, dilihat oleh sahabatnya. Nabi berbuat A, maka itu namanya hadis, itu namanya sunnah. Sunnah qauliyah, perkataan, sunnah fi'liyah, perbuatan. Yang ketiga, sunnah takririyah, pengesahan, ya, ikrar dari Nabi SAW atas perbuatan sahabatnya, maka namanya hadis dari jenis takrir Nabi kepada perbuatan sahabat. Ini dia. Maka boleh bagi kita, kalau jamaah Bapak Ibu sekalian ya ingin mendapatkan keutamaan dicintai Allah atau masuk ke dalam surga, ya maka cintai surah ini, boleh mengikuti sunnah sahabat ini. Ya. Pertama, dia mengkhatamkan atau menutup setiap rakaat dengan membaca Al-Ikhlas. Atau yang kedua, dia membaca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah lalu ditambah dengan surah yang lainnya. Misal
dia membaca Al-Fatihah lalu membaca surah misalkan An-Naba lalu Al-Ikhlas, Rakaat berikut yang kedua baca Al-Fatihah, An-Nazi'at lalu Al-Ikhlas. Ini cara pertama dalam hadis ini. Yang kedua tadi contoh dia baca Al-Fatihah lalu Al-Ikhlas lalu An-Naba. Rakaat kedua misalkan baca Al-Fatihah lalu Al-Ikhlas lalu An-Nazi'at lalu dia rukuk dan seterusnya. Nah, ini boleh dibaca demikian. Ini keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini. Dan ingat, harus diawali dengan kecintaan, harus cinta kepada surah ini. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya kata Imam Ibnu Katsir, Rawal Bukhari an Abi Sa'id, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id, anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha, bahwa kata Abu Sa'id Al-Khudri, seseorang mendengar sahabat laki-laki lainnya yang dia membaca qul huwallahu ahad sampai selesai itu dia ulang-ulang membaca surah Al-Ikhlas ini. Malam hari, falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi hari laki-laki yang mendengar dia datang kepada Rasulullah, fa dzakara dzalika lahu, lalu dia menyebutkan perkara itu kepada Rasulullah, bahwa wa ka'anna ar-rajul yataqalluha, seakan-akan dia itu sedikit kurang atau meremehkan sahabat yang membaca itu, seakan-akan dia sepertinya dia nggak punya bacaan lainnya, nggak ada hafalannya, itu dibaca terus. Maka dia sampaikan kepada Rasulullah, faqala Nabi walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Dan juga dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasai. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang meremehkan bacaan sahabat lainnya yang dia mengulang suratul Ikhlas ini, dia ulang-ulang. Ini bisa dimaksudkan di luar sholat, dia ulang-ulang bacaannya. Maka ternyata dia mendapatkan sebuah komentar yang dahsyat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an, membaca suratul Ikhlas dengan cara mengulang-ulang ini sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Membaca sepertiga Al-Qur'an. Luar biasa. Dan juga dalam hadis yang lainnya, Rawal Bukhari an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ay'ajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tidak mampu membaca setiap malamnya sepertiga Al-Qur'an? Fasyaqqa dzalika alaihim, berat bagi para sahabat. 10 juz wahai Rasulullah, sepertiga Al-Qur'an setiap malam. Kami siangnya sudah berdagang, kami bertani, berkebun, kami mengembala, bekerja keras dan seterusnya. Malamnya disuruh baca 10 juz Al-Quran. Gelap gulita, berarti dari hafalannya 10 juz, membaca. Nabi bertanya, siapa yang mampu membaca 10 juz sepertiga Al-Quran setiap malamnya? Maka berat bagi para sahabat. Wa qalu ayyuna yatiqu dzalika ya Rasulullah, siapa yang mampu ya Rasulullah membaca setiap malamnya 10 juz itu? Faqala Allahul wahidus samad sulusul Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Ikhlas itulah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran membaca surah Al-Ikhlas itu. Hanya saja ulama kita berbeda pendapat. Apa maksud dari membaca suratul Ikhlas ini sepertiga Al-Quran? Ada banyak pendapat ulama dalam menafsirkan hadis ini. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya sepertiga Al-Quran adalah dalam pahala, seperti pahala membaca 10 juz Al-Quran dalam pandangan sebagian ulama kita. Sebagian yang mengatakan bukan. Kata mereka maksudnya adalah karena Al-Quran itu isinya, kandungannya ada 3, imma dia hukum,
Yang pertama hukum, yang kedua ancaman atau janji surga, ancaman neraka, dan yang ketiga adalah informasi pemberitaan tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Al-Ikhlas ini ya mengandung unsur ketiga, yaitu apa? Sifat dan nama Allah Azza wa Jalla pada surah Al-Ikhlas. Maka dia membacanya adalah seperti sepertiga Al-Quran, karena mengandung nama dan sifat Allah yang merupakan unsur ketiga dari kandungan Al-Quran itu. Sebagian ulama kita tawakuf, no comment. Apa maksud dari sepertiga ini? Nggak tahu. Yang jelas Nabi bilang sepertiga, Nabi nggak tafsirkan, Nabi nggak rinci akan keterangan sepertiga itu sepertiga apa, pahalakah atau apakah dan seterusnya, tidak ada. Maka kita diam, kita pilih no comment saja. Ya sudahlah, sepertiga Al-Quran. Mungkin saja artinya pahala, mungkin saja artinya keutamaan, mungkin saja ini dan lainnya dan seterusnya, kata ulama kita. Ya. Ini arti dari sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Artinya kita juga dianjurkan ini, jamaah sekalian, ya kalau nggak bisa membaca Al-Quran banyak dalam setiap siang dan malamnya, minimal kita mengulang-ulang suratul Ikhlas. Karena Nabi sebutkan keutamaannya dia membaca sepertiga Al-Quran. Ya, namun juga tidak boleh ya hanya membaca surah ini, tidak membaca yang lainnya, ya kan? Tidak baca Al-Baqarah, tidak baca Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Dia hanya membaca Al-Ikhlas, ya. Dia hanya membaca surah Al-Ikhlas, karena Nabi SAW juga membaca Al-Quran, semua Al-Quran, surah yang lainnya. Saat misalkan Abdullah ibn Amr, ya, ketika Nabi menyuruh beliau untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan, kata Nabi, iqra'aha ya fi syahr, khatamkan Al-Quran setiap 1 bulan sekali saja. Kata dia, ya Rasulullah, aku mampu mengkhatamkan lebih dari itu, lebih cepat dari itu. Kata Nabi, kalau begitu Anda khatamkan setiap 20 hari. Oke, khatamkan setiap 20 hari. Kata dia, mampu wahai Rasul. Maka Nabi sebut, kalau begitu boleh khatamkan setiap pekan saja, dan jangan kurangi lagi, segitu saja. Ini sahabat yang luar biasa. Namun dia bilang, aku mampu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu okelah, ya dengan semangatmu boleh 3 hari, khatamkan 3 hari saja. 3 hari, setiap sehari 10 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga 10 juz. Ya. Namun dia bilang, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Bisa khataman 2 hari sekali, bisa sehari sekali khataman. Maka Nabi mengatakan, ya, kata beliau, sesungguhnya tidak akan faqih, tidak akan faham, kurang manfaat bagi orang yang khatamannya kurang dari 3 hari. Kalau begitu khatamkan per 3 hari saja. Artinya berarti para sahabat juga membaca yang lain selain Al-Ikhlas, baca dari Al-Baqarah terus mereka ulang. Begitulah praktek mereka. Maka disebutkan dari para sahabat Nabi yang mulia seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Nabi menyuruh mereka untuk khataman setiap 1 pekan sekali, khataman Al-Quran. Berarti tidak boleh kita cukupkan dengan Al-Ikhlas saja. Harus ada program, ada target kita dari Al-Baqarah sampai khatam. Minimal misalkan ada target ya, program khataman per bulan, sekali khataman per bulan itu. Ya. Demikian. Nah, jadi para ulama kita demikian, jangan sampai tidak baca Al-Quran pada setiap hari yang kita lewati itu. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan, siapa yang mampu membaca sepertiga Al-Quran setiap malamnya, maka dengan membaca surah Al-Ikhlas ini dia sudah mendapatkan keutamaan ya seperti apa? Sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Wa hadisun akhar fi kauni qiraatih tujibul jannah, hadis yang lainnya tentang keutamaannya, rawal Imam Malik bin Anas an Ubaid ibn Hunain qala sami'tu Abu Hurairah yaqul
aqbaltu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Ketika salah seorang sahabat Abu Hurairah ini berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengar salah seorang yang membaca suratul Ikhlas. Faqala Rasulullah wajabat, kata Nabi wajabat. Qultu wa ma wajabat? Qala al jannah. Iya, Nabi mendengar ada orang baca al Ikhlas. Setelah Nabi mendengar itu, Nabi komentari wajabat, wajib, kata Nabi. Abu Hurairah tanya, ya Rasul, apa arti wajib itu? Komentar ke wajib itu apa maksudnya? Kata Nabi, wajib masuk surga orang itu yang membaca surah Al-Ikhlas ini. Ya. Nah, kemudian dalam yang semakna dengan hadis ini tadi, hadis yang sudah kita sebutkan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada suratul Ikhlas ini membuat engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis lainnya yang menunjukkan keagungan surah ini, bahwa kata beliau, fid du'a bima tadammanathu minal asma'. Iya, di dalam berdoa, jika ada orang berdoa dan menyebutkan tawassulnya surah Al-Ikhlas ini sebelum menyampaikan hajat dia, Allah akan ijabahi doa dia. Disebutkan dalam riwayat, dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam tafsirnya, dari Abdullah ibn Buraidah an abi, dari bapaknya, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Suatu hari dia dari bapaknya, bapak ini bersama Rasulullah masuk masjid. Fa idza rajulun yusalli yad'u yaqul Allahumma inni as'aluka. Tiba-tiba ada orang yang salat dan berdoa di dalam salat itu, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tawassul dia sebelum berdoa. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan aku bersaksi, bertawassul dengan persaksianku, dan dia bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, al-ahadus samad, yang maha esa dan dibutuhkan oleh semua makhluknya, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala walladzi nafsi biyadihi. Apa kata Rasulullah memberikan komentar atas doa orang tadi? Demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, laqad sa'alahu bismihil a'zam. Dia sudah minta kepada Allah dengan bertawassul dengan nama Allah yang sangat besar. Alladzi idza suila bihi a'ta, yang jika diminta dengan nama itu Allah pasti memberi. Wa idza du'iya bihi ajab, jika orang berdoa dengannya ajaba, Allah pasti ijabahi akan doa itu. Ini keutamaan berikutnya. Nah, jadi kalau berdoa boleh sebut sebelum doanya, ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa aku bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang dibutuhkan oleh makhlukmu, semua makhluk membutuhkanmu, yang tidak ada sekutu bagimu dan tidak ada yang sama denganmu, atau tidak ada yang engkau zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu minta kebutuhannya, minta ini minta itu. Apa kata Nabi? Tidaklah dia minta seseorang dengan menyebut nama Allah yang mulia itu kecuali Allah akan berikan kebutuhan dan hajat si peminta tersebut. Ini keutamaan suratul Ikhlas. Ya, boleh bertawassul dengan surah Al-Ikhlas sebelum menyebut hajat dan kebutuhan kita di dalam doa itu. Keutamaan yang lain, di antara keutamaan juga fil istishfa'i bihin, di dalam berobat dengan surah Al-Ikhlas ini. Rawal Bukhari an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kulla lailatin jama'a kafayyi thumma nafatha fihima. Kata Aisyah, Nabi itu jika beliau tidur ke kasurnya, ke ranjangnya, setiap malam mengumpulkan kedua tangan, jama'a kafayhi, menggabungkan dua tangan. Nafatha fihima, ya, beliau meniup kedua tangan itu. Wa qara fihima qul huwallahu ahad, dan membaca Al-Ikhlas, dan membaca Al-Falaq, dan membaca An-Nas,
summa yamsahu bihima mastata' min jasadih. Lalu setelah beliau membaca dan meniup, lalu beliau mengusap ke seluruh tubuh beliau yang semampu beliau. Ya, ala rasihi, wajih, kepalanya, wajahnya, wa ma aqbala min jasadi, yang depan yang dia mampu, yaf'alu dzalika thalatha marratin, 3 kali. Ulang Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu tiupkan di tangan dan diusap di kepala, di wajah, lalu tubuh bagian depan semampu kita. Apa kata Aisyah? Ya, ini setiap malam beliau membacanya. Kata Ibnu Katsir, ini upaya berobat, menjadikan dia sebagai istisfa, sebagai syifa, sebagai obat bagi penyakit tubuh kita dengan suratul Ikhlas, dan digandeng dengan surah yang lainnya Al-Falaq dan An-Nas, masing-masing 3 kali bacaan, dan boleh juga maksud 3 kali bacaan, 3 kali tiupan, dan 3 kali untuk mengusap di kepala, wajah, dan tubuh kita itu. Ini cara berobat dengan surah Al-Ikhlas ini juga. Nah ini jangan lupa ya, kita belajar untuk kita praktekkan ini, untuk kita terjaga dari mara bahaya, kegangguan atau kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi pada malam hari. Maka ini dia obatnya, ini kiatnya, ini penawarnya. Baca suratul Ikhlas, kemudian ditiupkan di tangan dan diusap ke kepala, wajah, dan tubuh kita yang kita mampu untuk kita usap. Ya, suratul Ikhlas ini ya tentang keutamaan surah yang mulia ini. Lalu tafsirnya, kata Imam Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala, qul huwallahu ahad, yakni huwal wahidul ahad alladzi la nadhira lahu wala wazir wala nadid wala syabi wala adil. Arti dari ahad yang merupakan sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu yang satu, yang tidak ada yang sama dengan Allah. Allah tidak butuh menteri, tidak butuh tandingan, dan tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Wala yutlaqu hadal lafadz ala ahadin fil itsbati illa ala Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang boleh menyebutkan atau digelari nama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-kamil fi jami' sifati wa af'alihi, karena dialah zat yang maha sempurna pada semua sifat dan perbuatannya. Ya, inilah Allah Ahad. Huwallahu Ahad. Lalu As-Samad, berkata Ikrimah dari Ibnu Abbas, ya'ni alladhi yasmad ilaihi al-khalaiq fi ahwa'ijihim wa masailihim, yang dibutuhkan oleh semua makhluknya dalam kebutuhan mereka dan permohonan permintaan mereka tersebut, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadirkan makna ini di dalam setiap membacanya. Allahus Samad, zat yang dibutuhkan oleh semua makhluknya, yang maha kaya, yang maha besar, yang maha agung. Maka wujudkan dia di dalam makna dalam kehidupan kita. Jika minta kepada Allah, itu sifat Allah yang maha dibutuhkan makhluknya. Jika ingin segala sesuatu solusi dalam persoalan hidup, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena sifat Allah As-Samad yang dibutuhkan oleh makhluknya. Jangan butuh kepada manusia, jangan bergantung kepada makhluk, karena itu adalah kehinaan dan kerendahan dan membuat Allah murka kepada kita semua. Ini waktu azan. Baik, kita sholat isya, ya kita lanjut nanti sedikit setelah isya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Maaf, sebelum saya lanjutkan pembahasan, sedikit saya terangkan ya. Tadi saya sengaja mengangkat suara sebagai makmum untuk menyampaikan suara aba-aba gerakan salat kepada ibu-ibu ya. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman itu Nabi sakit ceritanya. Nabi sakit itu sampai suara takbiran Nabi itu nggak didengar oleh sahabatnya. Maka muncullah Abu Bakar
mentablikkan. Ini namanya tablik namanya. Mungkin kalau pernah ke Mekah, Madinah, ya kan, karena banyaknya jamaah di sana, maka ada mubaligh namanya yang menyampaikan suara imam agar rata untuk jamaah di belakang. Kalau imam kita lemah suara, nggak kuat suaranya, kasihan makmum perempuan nggak dengar aba-aba, maka ada ajaran Islam namanya mentablighkan suara imam yang lemah untuk agar didengar oleh jamaah di belakang. Itu tujuannya. Mungkin kaget sebagian jamaah, kok yang takbir bukan imam ini, kan gitu ya. Nah, itu maksudnya. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah, karena suara imam kurang kencang, ya maka makmum itu pasti bingung di belakang. Yang perempuan terutama sudah pakai hijab, nggak bisa melihat kita, bingung orang di belakang itu. Ini imam lagi ngapain? Sudah ruku atau belum? Tiba-tiba salam, tiba-tiba bubar, kan bingung. Maka adalah sunnah itu mentablikkan suara imam yang lemah atau lagi sakit, boleh disampaikan dengan suara kencang agar makmum di belakang itu mendengar, ya. Demikian. Baik, sedikit saya lanjutkan dalam pembahasan kita kaitan dengan surah Al-Ikhlas ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menegaskan, Allahu munazzahun anil walad wal walid was sahiba wal kufu. Allah Subhanahu wa taala itu suci dari anak dan dari orang tua, dari pasangan dan dari mitra yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ya yang sama dengan Allah, dan Allah Maha Esa. Allah Maha sendiri. Ya, tidak bisa kita bayangkan dengan akal yang pendek yang kita bayangkan, tidak bisa. Katakan bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Satu. Makanya syahadat kita la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Kenapa? Allah yang layak diibadahi karena Maha Esa, Maha tinggi, Maha besar, Maha bijaksana, Maha dahsyat, Maha agung, dan segala-galanya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam agama kita ini sangat-sangat dibenci oleh Allah, bahkan termasuk dosa yang paling besar jika ada orang menyembah selain Allah. Karena orang menyembah selain Allah itu sedang menjadikan Tuhan selain Allah yang seakan-akan ada Tuhan yang sepadan dengan Allah Azza wa Jalla dalam kebesarannya, dalam ketinggiannya, dalam rezekinya, dalam menghidup dan mematikannya, dalam menyembuhkannya, dan seterusnya. Jadilah dosa terbesar dalam Islam ini dosa syirik namanya, menduakan Allah di dalam peribadatan kepada yang lainnya. Makanya Allah tidak ada ampun bagi dosa syirik. Ya, Allah tidak mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang yang mati sedang melakukan kesyirikan atau meyakini syirik dan pernah melakukan kesyirikan namun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ada ampunannya. Kadang menentang surah ini, surah Al-Ikhlas, yang bercerita secara murni tentang keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam harus belajar tentang bagaimana kandungan-kandungan surah di dalam Al-Quran, agar bukan hanya untuk kita baca saja, tapi hendaklah kita resapi, kita hadirkan makna dan kandungannya. Lihat para sahabat Nabi yang mulia, mereka cinta kepada surah ini, mereka mengagungkan surah ini sampai-sampai mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena membaca surah Al-Ikhlas, yang memang dia ada surah yang agung, yang mulia, karena hanya berbicara tentang sifat Allah dan keesaan Allah, ketauhidan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan bagi kita untuk sering-sering membaca surah ini, sering-sering mengulang. Kita mungkin dalam hidup ini ada berkendaraan, ada bersafar, ada santai, ada pergi, ada pulang,
di kantor kita, ke tempat kita bermain, jangan sampai lisan kita ini enggak membaca surah-surah pendek semacam ini. Jangan hanya obrolan dunia, pikiran dunia yang kita pikirkan, tapi coba iringi lisan-lisan kita dengan menyebut, membaca surah Al-Ikhlas dalam perjalanan hidup kita ini. Saya kira banyak waktu kosong bagi kita berjalan, kita santai, kita berkendaraan, masa enggak terpikir membaca, mengkaji, mentadaburi surah Al-Ikhlas sedikit pun ketika menyetir kendaraan, di atas motor, di atas mobil yang berjam-jam macetnya dan seterusnya, enggak terbaca surah ini. Alangkah begitu rendahnya Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Ya, maka pesannya sebagaimana para sahabat, malam juga Nabi mengatakan, apakah ada orang yang lemah membaca sepertiga Al-Quran, mengulang-ulang surah Al-Ikhlas ini dalam sehari semalam itu? Ini keutamaan yang dahsyat, ya, dan mencintainya mengharuskan orang masuk surga. Tentunya maksudnya apa? Di samping dia membaca surah ini juga sholat, ya kan, dan menjalankan rukun iman, rukun Islam, plus membaca surah ini, maka dia ada orang yang sudah mengerjakan amalan yang mulia di dalam kehidupan dia sebagai muslim, dan dia mencintai Al-Quran, mencintai Allah, dan dicintai oleh Allah, dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sekiranya dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, barangkali 1-2 pertanyaan dari jamaah Bapak Ibu, silahkan ditanyakan. Silahkan Bapak.